Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fila Asofa Amalia dengan NIM 21803244035. Berikut ini saya akan membahas materi tentang akuntansi dasar. Pada materi kali ini yaitu kita akan membahas pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, pengguna akuntansi, bidang-bidang akuntansi, jenis-jenis perusahaan, dan juga prinsip-prinsip akuntansi. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Menurut Statement of Accounting Principle Board, yaitu akuntansi merupakan penyediaan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang dapat diperkirakan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Sumarso, akuntansi merupakan proses mencatat, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Jadi, dapat disimpulkan akuntansi adalah proses mencatat, mengukur dan melaporkan atau meringkas serta menganalisis data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan yang berfungsi untuk mengambil keputusan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa tujuan akuntansi antara lain tujuan akuntansi secara umum yaitu yang pertama untuk memberikan informasi mengenai keuangan, yang kedua menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, yang ketiga memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pemuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dan yang kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Selanjutnya adalah tujuan akuntansi secara kualitatif. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya dan valid. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, menyampaikan informasi keuangan untuk kepentingan semua pihak terkait dengan aktivitas perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi transaksi yang real time. Yang keenam, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketujuh, penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Materi yang selanjutnya adalah pengguna akuntansi. Adapun pihak-pihak yang memerlukan hasil dari proses akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pihak internal dan yang kedua pihak eksternal. Nah, pihak-pihak internal ini adalah pengelola perusahaan atau manajemen itu sendiri. Pihak manajemen membutuhkan laporan akuntansi untuk proses perencanaan, penyusunan maupun kebijakan perusahaan. Pihak internal meliputi manajer, direktur, dan jajaran manajemen. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang memerlukan informasi untuk mengukur hasil usaha yang telah dicapai oleh perusahaan dan prospek usaha di masa yang akan datang sebagai penentuan kebijakan investasi modal. Nah, pihak-pihak eksternal meliputi investor, calon investor, pemegang saham, pihak bank, dan badan pemerintahan.
Materi yang selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini memiliki proses dan bertujuan untuk menyajikan laporan kepada pemakai secara umum. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berupa laporan keuangan yang menyajikan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang ini menyajikan data yang dapat membantu manajer ataupun manajemen dalam menjalankan operasinya sehari-hari dan merencanakan operasinya di masa depan. Data yang dioleh dalam akuntansi manajemen ini dapat berupa data real history maupun data yang berupa taksiran. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan, dalam hal ini menyangkut kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulannya berguna bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti investor, pemilik saham, kreditur, dan pemerintah. Yang keempat, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pajak lainnya, misalnya penentuan objek pajak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi atau information system accounting, yaitu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur, pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Yang ketujuh, akuntansi penganggaran atau budgeting. Akuntansi ini berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang di suatu jangka waktu tertentu dengan analisis dan pengontrolnya. Yang terakhir yaitu akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan kegiatannya, perusahaan-perusahaan ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjalankan usahanya hanya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada para konsumennya. Yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang-barang dan selanjutnya dijual kembali kepada konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur atau pabrik ataupun industri. Perusahaan ini yang itu kegiatannya melakukan pengolahan bahan mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses, hingga menjadi bahan jadi barang jual kepada konsumen. Materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan aturan dan konsep yang berlaku pada akuntansi. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid serta akurat, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Prinsip-prinsip akuntansi antara lain, yang pertama, kontinuitas usaha adalah suatu perusahaan diasumsikan dapat beroperasi secara terus-menerus dan selalu melakukan kegiatan sepanjang waktu. Yang kedua, kesatuan usaha. Suatu organisasi atau perusahaan merupakan bagian terpisah antara perusahaan dengan pemilik organisasi atau perusahaan ataupun individu. Transaksi keuangan yang menyangkut badan usaha tidak boleh dicampur dengan pemilik dan terdapat garis pemisah yang jelas. Yang ketiga, periode akuntansi. Periode akuntansi ini harus ada batas waktu yang ditetapkan, secara tahunan maupun bulanan. Karena kegiatan perusahaan berjalan sepanjang waktu itu, maka proses penyajian laporan keuangan pun perlu dibagi dalam periode-periode tertentu. Yang keempat, kesatuan pengukuran. Seluruh transaksi harus diukur dengan satuan uang, karena hasil akhir dengan proses akuntansi adalah laporan keuangan.
Pengukuran harus konsisten. Jika transaksi diukur dengan nilai rupiah, maka transaksi yang lainnya juga harus diukur dengan nilai rupiah. Yang kelima, biaya historis. Biaya historis ini adalah jumlah uang yang dikeluarkan dalam suatu transaksi merupakan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengakuan barang dan jasa yang dikeluarkan. Yang keenam, pengungkapan sepenuhnya. Seluruh kejadian transaksi apapun itu perlu diungkap secara terbuka agar laporan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan tersebut. Yang ketujuh, konsistensi. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang digunakan, misalnya dalam penilaian persediaan dan penyusunan aktiva tetap. Prinsip ini mengharuskan perusahaan konsisten dalam menggunakan metode yang dipakai. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dari beberapa periode dapat diperbandingkan. Yang selanjutnya adalah konservatif, yaitu konsep ini didasarkan atas suatu pendapat yang menyatakan bahwa kemungkinan rugi yang akan terjadi tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisasi. Tujuan utamanya untuk mencegah jangan sampai pendapatan bersih dicatat terlalu tinggi. Yang kesembilan, bukti transaksi yang objektif. Di sini, dalam proses pencatatan akuntansi dibutuhkan adanya bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang ke-10, realisasi. Untuk mengetahui seberapa jauh yang telah dicapai oleh perusahaan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan harus dibandingkan dengan atau dikurangkan dengan total pendapatan yang telah diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan atau realisasi penerimaan uang tidak selalu bersamaan dengan penyerahan barang atau jasa, sehingga diperlukan suatu konsep untuk mengukurnya. Baiklah, sekian dari saya materi pada kali ini yaitu tentang akuntansi dasar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.